Saya mau ngajak kita untuk sekali lagi membaca ayat yang menjadi ayat bulanan kita, yaitu dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 dan 13. Kemudian nanti kita akan sambung Galatia 5 ayat 16. Filipi 2 ayat 12 dan 13, saya akan membacakan ulang. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lalu kita baca Galatia 5 ayat 16. Mungkin kita bisa baca ayat ini bersama-sama ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah Bapak Ibu, tadi kalau kita sempat baca di dalam Filipi 2 ayat 12 dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ada penekanan kata takut dan gentar. Jadi bukan hanya sekedar mengerjakan keselamatan, tapi Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Filipi, kerjakanlah dengan takut dan gentar. Ada penekanan, ada penjelasan yang lebih lanjut. Bukan hanya sekedar asal-asalan, tetapi dengan takut dan gentar. Nah, saya mau jelaskan bahwa takut dan gentar itu bukan ketakutan atau kepanikan, kecemasan Bapak Ibu. Yang dimaksud di Alkitab itu bukan kita takut dengan rasa khawatir, cemas. Tapi kalau saya boleh kasih ilustrasi, mungkin ini adalah sebuah ilustrasi yang membantu kita untuk mengerti apa itu takut dan gentar. Nah Bapak Ibu, saya belum pernah jadi pilot, jadi saya cari informasi sebanyak mungkin, saudara. Jadi nanti harus dicek sama yang berprofesi pilot apakah penjelasan saya betul apa enggak. Di dalam pesawat, terutama pesawat double engine, seperti Boeing 737 dan Airbus 319, 320 itu, mereka sudah mempunyai fitur yang namanya fitur autopilot, Bapak Ibu. Fitur autopilot itu yang seperti panah-panah yang ditunjukkan itu akan menyala pada saat pesawat setelah lepas landas, dia sampai ke ketinggian yang stabil, yaitu sekitar 3.000 meter atau sekitar 10.000 feet. Baru fitur autopilot itu bisa nyala. Jadi nanti pada waktu landing, fitur itu juga akan mati dan kemudian pesawat dikendalikan secara manual kembali oleh pilot. Nah, apa itu fitur autopilot? Fitur autopilot itu sangat membantu pilot maupun kopilot di dalam mereka navigasi pesawat. Jadi mereka nggak terus-terusan harus nyetir pesawat secara manual Bapak Ibu. Begitu sampai ketinggian tertentu, fitur autopilot ini nyala dan mereka bisa agak lebih santai. Sebelum mereka terbang, yang dilakukan adalah mereka harus masukin programnya, itu mereka akan terbang kemana, lintangnya kemana, kemudian laporan cuaca itu sudah masuk terlebih dahulu, cuaca yang akan dilewati seperti apa kira-kira, itu semua koordinatnya sudah diatur sedemikian rupa. Jadi pesawat dengan sendirinya dia akan belok dan akan menuju ke arah yang sudah ditentukan, diprogram oleh pilot. Ya Bapak Ibu ya. Jadi begitu sampai 10.000 feet, dia akan dengan sendirinya take over gitu. Nah Bapak Ibu, karena sudah autopilot bukan berarti pilotnya itu bisa seenaknya nyantai-nyantai. Bisa ke kamar mandi 30 menit gitu ya. Bukan seperti itu, terus bisa main catur sama kopilotnya, bukan seperti itu tugasnya. Tetapi dia harus dengan takut dan gentar, dia tetap mengoperasikan sistem autopilot itu. Artinya kalau di udara ada perubahan cuaca, dia harus memasukkan itu ke data programnya itu.
Kemudian dia harus tetap berkomunikasi dengan yang namanya ATC atau Air Traffic Controller untuk tahu ada update apa di airport. Ini berikutnya airport yang mana, posisi aku sudah betul apa enggak. Jadi pilot dan co-pilot itu harus ngecek ketinggian. Jadi tidak berarti begitu autopilot terus nggak ngapa-ngapain Bapak Ibu. Ya jadi pengangguran digaji, bukan. Mereka tetap in command. Saudara. Mereka tetap bertanggung jawab untuk keselamatan dan tujuan dari pesawat itu. Tetapi mereka juga bekerja sama dengan fitur dari autopilot itu. Autopilotnya menjaga supaya ini tetap stabil, jadi nggak perlu dipegangin terus kemudinya gitu. Untuk jaga ketinggian pesawat. Kurang lebih itulah bentuk dinamika kerjasamanya Bapak Ibu. Jadi pada waktu firman Tuhan mengatakan dengan takut dan gentar, itu seringkali kita bisa dua ekstrim Bapak Ibu. Wah, yang ekstrim pertama, saya harus kerjakan. Kalau saya sampai berdosa lagi, saya bisa masuk neraka. Saya bisa kehilangan keselamatan. Nah itu ekstrim yang satunya Bapak Ibu. Ekstrim yang satunya, oh semuanya sudah diselamatkan. Sekarang sudah autopilot. Sekali terima Tuhan Yesus, selamanya terima Tuhan Yesus, tidak akan pernah hilang. Terus saya nyantai-nyantai, ngikuti seluruh keinginan daging, semua kehidupan lama kembali lagi Bapak Ibu. Nah bukan seperti itu. Bukan seperti itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Tetapi ada kerjasama antara kita dan Tuhan. Sama-sama katakan kerjasama. Nah kerjasamanya seperti apa? Kurang lebih bagiannya seperti ini Bapak Ibu. Ada bagian kita dan bagian Tuhan. Yang bagian kita harus memilih untuk taat Bapak Ibu. Kita tetap punya pilihan untuk taat atau tidak taat Bapak Ibu. Kita harus memilih untuk taat. Kemudian kita juga harus melangkah walau rasanya belum kuat. Seringkali kalau kita ditantang oleh firman Tuhan, merasa terberkati, kemudian ada challenge. Ayo kita belajar mengampuni, melepaskan pengampunan. Wah nggak bisa. Nah Bapak Ibu, walaupun nggak bisa, kita tetap harus memutuskan untuk melakukan. Walaupun rasanya belum kuat. Walaupun rasanya belum kuat untuk saya memberikan untuk menjadi generous. Belajar untuk melangkah terlebih dahulu. Itu bagian kita. Yang ketiga adalah belajar untuk terus walk in the spirit. Artinya kita harus berkomitmen untuk berjalan bersama dengan Roh Kudus setiap hari. Bukan setiap satu minggu, apalagi setiap bulan Bapak Ibu ya. Jadi itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah bagian Tuhan apa? Luar biasa Bapak Ibu. Bagian Tuhan adalah pertama, Dia yang memberikan kemauan. Luar biasa. Dia membentuk hati kita, Dia memberikan kemauan kepada kita. Yang kedua, Dia memberikan kemampuan. Dia memampukan kita. Dan yang ketiga, Dia mengubah hati kita dari dalam. Jadi kalau Bapak Ibu tanya yang mana duluan Pak? Pastor yang mana duluan? Dua-duanya dari kita harus melangkah Bapak Ibu. Sama seperti pilot itu dia harus menyalakan fitur autopilot itu dan terus-menerus mau untuk mengupdate autopilot itu. Jadi enggak cuma lepas tangan, udah ya aku sudah diselamatkan ya, saya enggak perlu baca Alkitab, saya enggak perlu melayani lagi, saya enggak perlu berdoa, cari Tuhan, enggak perlu. Nah itu bukan kerjasama namanya Bapak Ibu. Itu namanya bukan takut dan gentar. Sekali lagi takut dan gentar bukan panik. Nah bisa bayangkan kalau pilot dan kopilot panik ya saudara ya. Wah itu tidak baik untuk pesawat. Tapi mereka takut dan gentarnya itu artinya mereka sungguh-sungguh. Katakan sungguh-sungguh. Bukan sembrono. Jadi bukan, yang penting jadi orang Kristen. Bukan. Tapi kita perlu mengerjakannya setiap hari. Nah pagi hari ini saya mau ajak kita untuk bersama-sama melihat sebuah cerita di dalam Alkitab yang menurut saya sangat bagus mengilustrasikan bagian kita dan bagian Tuhan di dalam namanya ketaatan. Saya mau ngajak kita untuk bersama-sama
membuka di suatu kisah di Yohanes pasal yang ke-9. Ini merupakan cerita mujizat yang Tuhan kerjakan pada saat dia menyembuhkan seorang yang buta dari sejak lahir, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya menyarankan Bapak Ibu di rumah nanti baca secara utuh Yohanes pasal 9 karena ceritanya begitu bagus, Bapak Ibu. Transformasi, pertumbuhan, ketaatan dari orang yang buta sejak lahir ini, Bapak Ibu akan dapat full picture-nya kalau Bapak Ibu baca secara lengkap. Pagi hari ini kita hanya akan membaca beberapa highlight-nya. Saya minta para pemimpin Komsel, pemimpin sisi, nanti dibaca lagi, kita renungkan lagi, waktu pertemuan sisi dibahas lagi ya Bapak Ibu ya. Setuju? Setuju? Setuju, oke nanti malaikat mencatat ya. Dicatat malaikat, siapa tadi bilang setuju ya? Semua kita setuju, oke? Mari kita baca, saya akan bacakan beberapa ayat. Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Dikatakan waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta." Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Nah konteksnya Bapak Ibu agak mirip ya sama budaya kita, ini budaya timur. Kalau ada sesuatu yang dalam tanda kutip sial, ya ini buta sejak lahir, orang langsung tanya, ini dosanya apa? Dosanya siapa? Orang itu sendiri atau orang tuanya? Ini karmanya siapa? Itu kan sangat budaya timur ya, kayak budaya kita ya. Selalu tanya, ini salah siapa? Kenapa kok ngalami gini? Musibah gitu. Tapi menarik Tuhan Yesus berkata, supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Kita lanjut ayat ke-6. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah, lalu mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Nah Bapak Ibu, bisa kita bersama-sama mencoba membayangkan masuk ke dalam ceritanya. Orang ini buta sejak lahir Bapak Ibu. Orang-orang yang saya kenal, yang buta, tunanetra, itu kalau mata tidak bisa melihat, biasanya panca indera yang lain itu menjadi lebih tajam. Apakah penciuman, apakah telinga, apakah rasa, touch, itu semuanya jadi lebih sensitif Bapak Ibu. Bisa bayangkan, dia sudah hidup tidak pernah melihat, dan saya percaya telinganya ini lebih tajam daripada, mungkin lebih tajam daripada kita Bapak Ibu. Pada waktu Tuhan Yesus mau menyembuhkan, dikatakan Tuhan Yesus meludah. Gitu ya. Nah saya tahu kalau orang yang buta saudara, dia dengar uang 500 sama uang 1000 itu bisa bedain loh Bapak Ibu. Wah kelingnya beda saudara, ininya beda. Jadi pada waktu Tuhan Yesus meludah, saya membayangkan, Bapak Ibu bisa bayangkan, saya ini buta, tapi ini saya enggak tuli. Ada orang ngeludah tuh denger loh Bapak Ibu. Dan dia bisa membayangkan di dalam pikirannya, ini Tuhan Yesus, ini orang ini meludah, kemudian ngaduk-ngaduk di tanah, kemudian taruh di matanya. Ya saya percaya memori-memori masa lalu mungkin bisa kembali Bapak Ibu. Meludah itu sesuatu yang menjijikan. Diludahi, direndahkan sebagai orang buta, itu sesuatu yang dia alami setiap hari. Begitu dia ketemu dengan Tuhan,
Justru yang dia dengar adalah ludah. Saudara. Buh, gitu saudara. Bayangin saudara perasaannya. Pertama itu. Yang kedua adalah dia itu tidak ngerti yang ngeludah itu siapa. Betul enggak? Dia enggak tahu itu siapa. Dan Yesus menyuruh dia membasuh di kolam Siloam. Menarik sekali lagi di Alkitab dijelaskan. Kolam Siloam artinya adalah yang diutus. Siapa yang diutus? Jelas Yesus sendiri. Jadi Siloam itu menunjuk pada pribadi Tuhan sendiri. Ya, disuruh ke kolam Siloam. Dia belum tahu, tapi dia mau untuk taat. Itu poin pertama. Taat itu tidak perlu banyak tahu, saudara. Walaupun belum mengerti sepenuhnya, tapi dia mau taat. Sekali lagi, dia belum pernah punya pengalaman melihat, Bapak Ibu. Jadi bisa bayangkan untuk ke kolam pun adalah sebuah perjuangan, Bapak Ibu. Udah dengar ludah, dicampur dengan tanah, dia ngerasain, dirasain gitu. Terus disuruh basuh, itu adalah sebuah perjuangan. Dia tidak ngerti, tapi dia tetap melakukan. Saya bisa bayangkan Bapak Ibu, orang yang seperti ini mungkin seperti kalau kita bilang ini namanya nasib Bapak Ibu. Ya, orang lahir sudah buta dari lahir. Dari sejak lahir, nasib. Ada orang yang hari mungkin merasa, wah saya lahir di keluarga yang kurang berada. Nasib nih. Oh saya lahir dengan kondisi fisik tertentu. Nasib itu. Ya kita seringkali kalau di Jawa sangat sering dengar kata nasib. Nah saya belajar bahwa orang ini belajar untuk keluar. Dia keluar dari yang dia sebut dengan nasib tadi. Pada waktu dia melakukan itu, matanya terbuka dan dia mengalami mujizat. Saudara. Yang sering dikatakan orang oleh nasib. Pagi hari ini Tuhan mau bilang, Tuhan itu berkuasa di atas yang kita sebut dengan nasib. Ketaatan membawa kita keluar dari yang namanya nasib. Bapak Ibu, saya lama tinggal di luar, kemudian pada saat pulang, orang tua saya bisnis dan dia juga melayani di gereja sebagai gembala. Dan yang saya tahu dari sejak kecil, papa saya itu orang yang giat, orang yang rajin. Tetapi tidak pernah lepas dari yang namanya hutang, Bapak Ibu. Hutang bank. Jadi saya tahu betul papa saya punya banyak aset, tapi setiap kali ada kesulitan selalu jual. Jadi isinya kerja untuk bank. Pada waktu saya masuk kembali ke sini dan kemudian melanjutkan usaha, yang ada di dalam pikiran saya juga sama. Itu namanya nasib. Mau nasibnya begitu, ya akan selalu kerja untuk nyicil utang, Bapak Ibu. Itu yang selalu ada di dalam pikiran saya, saudara. Ya sudah normal, memang seperti itu. Nah saya nggak tahu apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik Impact Kids di sini, apa yang dalam tanda kutip jadi nasib dalam pikiran kita. Wow, seringkali kita bisa mengemasnya di dalam sebuah bercandaan ya saudara ya. Joke, ingat ya ini hari Minggu, besok hari apa? Hari Senin. Ingat ya, apa namanya? Budak korporat. Ya. Ngomongnya kayaknya sambil joking gitu ya, sambil bercanda. Tetapi di dalam sini bilang, kamu akan selamanya ada di situ. Betul? Tanpa kita sadar, kita bercanda pun kita dalam pikiran sudah bilang, itu namanya nasib, Bapak Ibu. Nah Tuhan Yesus menarik sekali pada waktu ditanya, ini dosanya siapa? Tuhan bilang enggak. Supaya pekerjaan-pekerjaan Tuhan dapat dinyatakan. Bapak Ibu. Saya mau katakan pada saat kita belajar untuk taat, taat itu membuka segala kemungkinan di dalam kehidupan kita. Orang ini enggak kenal siapa Tuhan, dia belum mengerti sepenuhnya, tapi dia memutuskan untuk melakukan yang dia tahu Bapak Ibu. Oke? Itu yang pertama nih, yang kita lihat. Kita lanjutkan di ayat yang ke-10 Bapak Ibu. Nah kalau Bapak Ibu perhatikan,
Injil Yohanes sebelum saya masuk ke yang ayat 10 ini. Injil Yohanes ini menarik Bapak Ibu. Kalau Ibu baca, mujizat yang ditampilkan itu banyak mujizat yang tidak diceritakan di dalam Matius, Markus, dan Lukas. Dan menariknya cara menyajikannya adalah Yohanes itu menceritakan dari awal, pertengahan, sampai akhir, sampai detailnya itu diceritakan semua. Itu Yohanes Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca di Matius, Markus, Lukas, biasanya ceritanya gini, ada masalah, ada mujizat, selesai. Ya, selesai Bapak Ibu ya. Ada masalah, mujizat, ceritanya selesai. Tapi kalau Yohanes ini sengaja Bapak Ibu nanti perhatikan Yohanes 9, satu cerita itu berapa puluh ayat Bapak Ibu. Ceritanya apa? Supaya Bapak Ibu sama-sama melihat perjalanan transformasinya seperti apa. Ya, jadi saya ingatkan sekali lagi, mari kita nanti pulang baca lagi Bapak Ibu. Perhatikan alurnya secara utuh ya. Kita loncat ke ayat 10, ayat 12. Pada saat itu kemudian tetangga-tangganya pada ribut ya, intinya begitu. Loh ini kan orang yang buta sejak lahir. Oh bukan, dia itu mirip gitu ya. Terus orang itu bilang sendiri, enggak, memang aku yang buta itu, sekarang aku bisa melihat gitu ya. Kemudian kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Ayat 11, orang yang disebut Yesus itu, dia bilang orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka bertanya kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Jujur Bapak Ibu. Orang ini yang kedua, pada saat orang bertanya, dia jujur dengan pengalamannya. Dia memutuskan untuk pada saat itu, Yesus itu sudah mulai terkenal Bapak Ibu. Dan para ahli-ahli agama sudah mulai sentimen dengan Yesus. Dan peristiwa ini dicatat dilakukan di hari Sabat Bapak Ibu. Sebagai orang Yahudi, walaupun dia tidak melek, saudara, dia tahu adat Yahudi. Kalau melakukan sesuatu di hari Sabat itu dosa Bapak Ibu. Iya enggak? Dia sudah tahu, tapi dia berani untuk menceritakan. Dia berani untuk menceritakan secara jujur. Dia ngomong apa adanya. Ketaatan itu mengundang kita untuk jujur dengan pengalaman kita. Saudara. Enggak perlu takut. Apa yang dia tahu dia sampaikan. Ayat berikutnya, ini kita lihat progres pertumbuhannya. Ayat 30 sampai 33. Kemudian orang tuanya ditanya sama ahli-ahli Taurat dan kemudian dia bilang tanya sendiri sama anaknya. Kalau Bapak Ibu nanti baca, orang tuanya aja takut Bapak Ibu. Takut untuk mengakui bahwa itu sembuh hari Sabat, Saudara. Tanya sendiri sama anaknya sudah dewasa, padahal mereka yang takut Bapak Ibu. Lalu dikatakan begini, jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Ayat 31, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Betul? Ayat 33, jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Di sini dia berani di bawah tekanan untuk menyatakan kebenaran. Orang ini saya yakin pasti datang dari Allah. Dia membuat sebuah statement seperti itu. Di-challenge sama para ahli Taurat. Tua-tua, enggak bisa dia melakukan di hari Sabat, pasti orang berdosa. Dia tanya balik, saudara. Kalau orang berdosa, bisa enggak nyembuhin mata yang sudah buta dari lahir?
Ya, jadi mulai timbul keberaniannya. Saya bayangkan, saudara, itu bukan peristiwa yang kecil, saudara. Buta sejak lahir. Dunia medis sekarang, Bapak Ibu, dengan kecanggihan yang ada, tidak bisa membuat orang yang buta melihat, saudara. Dokter mata spesialis yang saya pernah temui, pendidikan di Eropa, salah satu spesialis terbaik, saya tanya, dia bilang bahwa pengetahuan kita itu hanya kira-kira 50% dari apa yang Tuhan ciptakan dengan organ mata kita. Walaupun kita sudah canggihnya kayak apa, tetap tidak bisa memahami bagaimana Tuhan menciptakan mata dan penglihatan. Dia bilang gitu. Luar biasa loh. Dan itu kalau Bapak Ibu bayangkan, itu dengan tanah dan ludah Bapak Ibu. Saya nggak bisa bayangin loh. Kalau ada orang mungkin ya, ada orang di sekitarnya yang niat Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu dengan ludah dan tanah gitu. Tiba-tiba melihat gitu. Apa kira-kira nggak tertarik ya Bapak Ibu ya? Coba kalau Bapak Ibu ada di tempat itu, bayangkan ada tempat itu. Orang ini ngeludah gitu ya, terus disuruh pergi, membasuh, terus melihat. Wah mungkin ya kalau saya mikir ya, cuman itu. Mungkin saya mulai pegang gitu ya. Kalau yang nggak tahu nih, kalau yang wanita mungkin apa ya gitu ya, ambil, ada sisa ludahnya, ada tanahnya gitu ya, diambil gitu ya. Mungkin terus kemudian begini ya, mulai gini ya, dipijat-pijat ke hidungnya gitu ya. Nggak usah ke Korea, udah ya, nggak usah ke Korea gitu ya. Atau yang ini, langsung ditaruh di mukanya gitu, biar putih kayak orang Korea gitu ya. Gitu mungkin. Atau mungkin saya supaya rambutnya nggak tipis gitu ya, langsung gitu, sakti udah di ludahnya, saudara. Macam-macam Bapak Ibu. Ini cuma dengan begitu, saudara. Terjadi mujizat yang luar biasa seperti itu. Dan orang ini berani berdiri di dalam tekanan. Dia bilang, pasti orang berdosa. Enggak, menurut saya dia adalah orang yang benar. Dan akhirnya kalau kita baca beberapa ayat selanjutnya, ayat 35, orang ini akhirnya dikeluarkan dari sinagoga, saudara. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka, kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya, siapakah dia? Lucu ya, disembuhkan oleh Tuhan Yesus, bertanya, siapa dia? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Nah Bapak Ibu saya belajar, kita sama-sama bisa belajar bahwa mujizat yang Tuhan kerjakan itu selalu mengundang kita untuk mengenal Tuhan dan mengubah diri kita. Mujizat Bapak Ibu itu tidak pernah sendiri, saudara. Mujizat itu selalu mengundang kita untuk mengenal Tuhan dan sebuah undangan untuk kita mengalami transformasi, Bapak Ibu. Mujizat itu selalu pintu masuknya, Bapak Ibu. Pintu masuk untuk kita mengenal Tuhan dan hidup kita mengalami perubahan. Orang yang buta sejak lahir ini setelah dia mengalami mujizat nggak berhenti di cerita dia sembuh, saudara. Tapi dia belajar untuk taat, bahkan di dalam tekanan sampai akhirnya dia dibuang keluar. Pada saat dia dibuang keluar, justru dia ketemu dengan pribadi Yesus dan di situ dikatakan dia menyembahnya. Saya minta tim praise and worship bisa maju ke depan. Dia menyembahnya. Artinya bukan sekedar dapat pertolongannya, tapi dia mengenal pribadinya dan hidupnya mau untuk berubah. Tidak diceritakan, tapi saya percaya, menurut hemat saya, dia minimal, saudara, menjadi percaya dan mau ngikut Tuhan.
dia mau untuk mengikut Tuhan. Begitu juga ketaatan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ketaatan itu selalu membawa kita untuk mengalami transformasi. Mujizat sekali lagi Bapak Ibu, itu enggak pernah akhir. Mujizat itu selalu awal. Untuk kita mengenal Tuhan. Dan dalam cerita saya, pada waktu saya mengalami mujizat juga saudara, kita mengalami mujizat, saya mengalami bagaimana hal yang saya pikir adalah nasib. Tuhan, saya belajar untuk taat, belum mengerti. Tuhan bawa dari musim-musim, naik turun saudara, sampai kepada pemahaman saya bilang, oh ternyata Tuhan itu sanggup. Gak perlu hidup untuk bayar utang saudara. Tuhan itu generous. Tuhan itu murah hati. Tuhan itu mau untuk memberkati anak-anaknya. Itu saudara, mujizat itu tujuannya untuk menjebol apa ini? Pikiran kita, saudara. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita ngalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Tapi begitu ngalami hal yang sama lagi, kita bilang, ya udah gini lagi gitu. Tujuannya bukan itu saudara. Orang ini, orang yang ngalami mujizat Tuhan, dia terus tumbuh di dalam ketaatan Bapak Ibu. Pertama sekali lagi, dia hanya taat walaupun belum mengerti sepenuhnya. Yang kedua, dia berani jujur dengan pengalamannya. Yang ketiga, dia berani berdiri di atas kebenaran walaupun dalam tekanan. Dan akhirnya dia bertemu dengan pribadi Tuhan dan bisa menyembah dia. Seringkali kita berpikir, wah pastor saya harus kuat dulu baru taat. Tapi pagi hari ini pesan saya, mari kita belajar untuk taat dulu. Karena taat itu membantu iman kita untuk bertumbuh. Bapak Ibu, beberapa bulan yang lalu, saya di ulang tahun saya melakukan cek kesehatan, dan saat ada waktu keluar, secara rinci saya lihat ada satu area yang saya nggak tahu itu apa, saudara. Saya tanya dokter, itu apa? Kemudian dokternya bilang, wah ini perlu di tes lanjutan nih, ini ada tanda karena ini 2 kali lipat lebih daripada level normal. Pada intinya dia bilang kemungkinan, ini karena kamu kelebihan berat badan gitu, intinya begitu. Oke, saya terima itu, saya bilang, oke, saya mau lakukan sesuatu. Gitu. Nah, salah satunya adalah saya mulai berolahraga secara rutin, Bapak Ibu. Mulai berolahraga secara rutin. Nah, saya mendapati bahwa berolahraga secara rutin akan lebih mudah kalau kita punya yang namanya orang yang mendampingi kita. Ya, dalam hal ini adalah seorang PT, saudara, seorang trainer, saudara. Nah, apa bedanya seorang trainer dan melakukan olahraga tanpa trainer, saudara? Saya cerita sedikit, Bapak Ibu. Bedanya adalah begini. Kalau trainer begitu kita ketemu, dia tuh langsung memberikan tahu keadaan kita. Ini kok tinggi segini, umur segini, kadar lemaknya segini, persentase lemak di perut segini, ototnya berapa persen gitu, dikasih tahu secara rinci gitu. Terus kemudian target kita adalah mau mencapai ini gitu. Berarti engkaunya harus latihannya 3 kali seminggu, sudah ada resepnya gitu. Dan kemudian, ayo kapan janjian pertama gitu. Nah kemudian saya janjian. Saya perhatikan kalau saya bilang saya niat, saya mau bertobat gitu ya, saya mau hidup sehat. Ya baru 1 kali semangat Bapak Ibu. Fitness 2 kali semangat, 3 kali capek, pegel, kram gitu, gak mau lagi. Harus lari, aduh enggak deh gitu ya. Tapi dengan PT ditanyain terus Bapak Ibu, jadi mau nggak mau ya harus itu. Kemudian mulai tanya, pola makannya gimana? Yang dimakan apa? Berapa kalori gitu. Wah, ini lagi saudara ya. Perlu penyesuaian lagi. Dan terus menerus seperti itu. Saya mendapati itu seperti kita bekerja sama Bapak Ibu. Saya harus berusaha, tapi PT juga membantu saya untuk taat Bapak Ibu.
Ya, kerjasama mungkin kurang lebih seperti itu. Saat-saat di mana saya merasa tidak mampu, PT itu kasih semangat. Ya, sering kali kita baru repetisi gitu ya, baru repetisi ke-6 gitu ya, saya tangannya sudah gemeter gitu ya, atau kaki sudah gemeter, dia bilang, ayo kok, fokus, fokus, bisa gitu ya. Wah, enggak kuat, baru 7, enggak kuat gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh seorang PT, kemudian dia ambil tangannya, dia taruh di beban yang saya sedang tanggung. Ayo bisa kok. Dia kemudian seolah-olah menariknya itu bersama-sama dengan saya. Sudah kelihatan enggak kuat gitu ya, dia mulai tarik gitu. Ayo kurang 3, 1. Wah begitu lihat tangannya dia megang gitu ya, saya semangat lagi Bapak Ibu ya. Sudah lemes lihat dia, berarti yang naikkan beban bukan cuma saya, tapi dia juga kerja gitu ya. Turut bekerja gitu ya. 1, 2, padahal setelah dipikir-pikir sebetulnya saya yang dorong ya. Tapi itu membuat saya dimampukan. Kemauan itu tarik. Tapi sekali lagi nggak bisa, saya bisa bilang sama PT-nya, udah saya mau kurus, saya mau berat badan ideal. Tapi kemudian saya tidak melakukan apa-apa. Kan saya sudah punya PT. Kan saya sudah punya diet plan. Tapi kemudian saya tidak ngapa-ngapain. Itu sama juga bohong Bapak Ibu ya. Nggak bisa gitu. Tapi juga bukan berarti semuanya usaha saya semua. Saya kerja keras sendiri. Enggak juga gitu. Ya, jadi adakah kerjasama? Ada kerjasama. Dan ini yang saya mau tutup dengan ini. Kalau kita mau konsisten untuk taat, ini ada beberapa hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita akan semakin jarang untuk jatuh dalam dosa. Ini konsekuensi dari ketaatan gini. Semakin jarang untuk jatuh dalam dosa. Kalaupun jatuh, keinginan untuk kembali bangun semakin cepat. Coba Bapak Ibu catat, renungkan Bapak Ibu. Frekuensinya mestinya berkurang Bapak Ibu. Apakah mungkin masih berdosa? Ya pasti mungkin. Bukan mungkin ya pasti gitu. Tapi semakin berkurang dan keinginan untuk kembali bangun itu semakin cepat. Pertanyaannya Bapak Ibu, pagi hari ini bagaimana dengan kita? Jujur. Apakah kita semakin jarang atau semakin sama, masih sama atau semakin sering Bapak Ibu ya? Nah, kalau semakin sering berarti kita tidak mengerjakan keselamatan kita. Betul ya? Dan pada waktu kita jatuh, keinginan untuk kembali bangun, untuk kembali itu lebih cepat. Ya, bukan terus berlama-lama. Yang menarik ada yang kedua adalah keinginan hati itu adalah makin nurut. Pada waktu saya latihan bersama dengan PT, pertama kram semua saudara saya. Jarum semua, sakit semua. Tapi setelah yang keberapa kali saudara, rasanya mulai apa? Mulai nikmati. Wah, rasanya kalau nggak nurut kok nggak enak ya. Apalagi melihat ada perubahan di postur tubuh di ini. Wah, bagus ya di baju ya. Mulai keinginan untuk taat semakin kuat Bapak Ibu. Dan yang ketiga, tambah kepekaan akan suara dan tuntunan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang bertanya, Pastor gimana caranya saya mendengar Tuhan? Gimana saya tahu tuntunan Tuhan? Jawabannya adalah taat. Bapak Ibu, saya bisa jelasin suara Tuhan kayak begini, suaranya bariton atau suaranya ngebas gitu. Kalau bicara kayak gini nggak penting Bapak Ibu. Selama kita nggak mau taat, tetap aja nggak bakal bisa bedain saudara. Suara Tuhan sama suara kita. Pada saat kita punya hati yang mau taat, Bapak Ibu, kita akan jadi semakin peka. Itu kuncinya Bapak Ibu. Semakin kita mau, semakin kita menjadi peka. Dan yang keempat, buah roh akan semakin terlihat di dalam kehidupan kita. Mari kita baca bersama-sama Galatia 5 ayat 22 dan 23.
Mari kita baca bersama-sama saudara, sambil kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.